Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah renungan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap telinga orang yang mendengar dapat beroleh berkat dalam kehidupannya. Berkati pula bagi teman-teman kami yang berada di luaran sana, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Kami juga berdoa hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan. Kami mau memulai renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman kita pada pagi hari ini berjudul Sabar Menunggu untuk Mendapatkannya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, lalu kita baca bersama-sama dari Kejadian 15 ayat 7 sampai 11. Membutuhkan kepastian itu sifat manusiawi yang wajar. Orang selalu ingin tahu dengan pasti apakah dia benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang seseorang janjikan kepadanya. Dia khawatir, jangan-jangan menggunakan bahasa anak zaman sekarang, dia hanya di PHP, alias diberi harapan palsu. Apalagi di zaman sekarang orang juga tidak mudah lagi percaya dengan janji-janji yang ada. Orang ingin baru akan percaya jika dia bisa benar-benar membuktikan bahwa janji tersebut tidak hanya sekedar untuk menyenangkan hatinya. Nada meminta kepastian juga kita temukan dalam percakapan Abraham dengan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Abraham memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dia yakin kepada perkataan Tuhan dan melakukan dengan penuh kepercayaan. Namun, di dalam bacaan pagi hari ini, Abraham meminta kepastian dari Tuhan ketika Tuhan berjanji memberikan negeri di mana dia berada saat itu untuk menjadi miliknya. Ingat, Abraham bukan tidak percaya kepada Tuhan, melainkan Abraham hanya meminta kepastian dari janji Tuhan. Bagaimanakah aku tahu adalah pertanyaan meminta kepastian, dan Allah meminta Abraham melakukan sesuatu sebagai cara mendapatkan kepastian yang diminta Abraham. Yang menarik adalah Abraham harus menunggu sampai perkataan Tuhan terwujud, sebagaimana yang ditunjukkan di Kejadian 15 ayat 17. Kisah Abraham ini memperlihatkan kelemahan kita sebagai manusia yang sering meminta jaminan atau tanda dari janji Allah ketika janji Allah belum juga terlihat. Namun sebagaimana kepada Abraham, Tuhan menghargai kebutuhan kita akan tanda. Tuhan juga dengan sabar menolong kita untuk percaya pada janjinya. Dari Abraham kita belajar bahwa dibutuhkan kesabaran untuk melihat pemenuhan janji Allah. Kalau hari ini kita sedang menunggu Allah memenuhi janjinya untuk saudara atau keluarga, sabarlah menunggu. Awali hari ini dengan keyakinan bahwa pada waktunya Tuhan akan memenuhi janjinya. Tidak mudah menjaga iman agar tetap konsisten, taat pada janji Tuhan, sebab beriman bukan berarti perjalanan hidupmu tidak akan pernah mengalami kesukaran. Banyak tantangan dan ujian mewarnai kembara hidupmu. Namun, Allah dalam kesetiaannya akan terus memelihara dan menguatkanmu menjalani setiap kesukaran. Tugasmu adalah belajar taat, selalu fokus pada tujuan, sebab perjalanan hidupmu adalah dalam janji berkat Allah. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberi kelancaran dari awal mendengar renungan hingga pada akhirnya, di mana setelah ini kami juga akan bersama-sama memulai aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala aktivitas kami pada hari ini tanpa terjadi suatu masalah apapun. Kiranya juga Tuhan berkatilah pula sebagian dari kami yang saat ini hatinya belum tergerakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan ketuk pintu hatinya agar mau bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu.
Bagi mereka yang belum berkesempatan mendengar renungan ini karena sakit maupun kendala yang lainnya, kiranya Tuhan berkati mereka agar bisa kembali sembuh dan kembali mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Juga untuk teman-teman kami yang mengalami kendala, kiranya Tuhan berikan kelancaran selalu. Inilah doa kami ya Bapa. Kiranya renungan hari ini dapat beroleh berkat bagi diri kami dan dapat kami renungkan dalam keseharian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.